Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kita masih dapat menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat serta aman dan nyaman. Dan tidak lupa pula kita lantunkan salawat beriring salam kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta tidak lupa pula kita ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kita, guru kita Ustazah Arma Mareta, yang mana tidak bosan dan henti-hentinya membimbing kita hingga saat ini. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tentang Khasaisul Lughatil Arabiyyah, itu al-ishtiqaq. Kelompok ini terdiri dari saya Muhammad Alif Nur, kemudian Ahmad Fatoni, Muhammad Bustian Asy'ari, dan Jumardawati. Langsung saja, saya di sini akan membahas tentang pengertian al-ishtiqaq, ta'riful ishtiqaq. Itu huwa masdaru min ishtaqqa yashtaqu. Ialah masdar dari kata ishtaqqa yashtaqu yang berarti mengasal atau mengambil. Apa yang dimaksud dari mengasal? Yaitu ishtaqal kalimatu minal kalimati, yaitu mengasal suatu kata dari kata yang lain. Yaitu adapun menurut ulama fikih lughah yang berpendapat bahwa al-ishtiqaq yaitu awaza kalimatu min ukhra bitaghayyari ma ma'atuna siba fil ma'na, yaitu adalah mengambil atau membentuk kata dari kata yang lain dengan adanya perubahan, namun tetap memiliki makna atau hubungan makna dari sebelumnya. Adapun menurut Syahin, ishtiqaq awaza syiqatu min ukhra ma'a anfaquhuma maddatu asliyatu makna, yaitu mengambil sighah atau bentuk kata dari kata yang lain dan sehingga terjadi perubahan pada bentuk dan makna. Yaitu kita ambil contoh kecilnya dari kata boroba yang berasal dari fi'il madi yang berarti telah dipukul, yang bisa berubah bentuk atau sighahnya menjadi kata daribun yang berarti pemukul. Adapun yang lain midrobun atau alat untuk pemukul itu. Dari sini dapat kita pahami bahwa membentuk kata yang lain yaitu dari sighahnya tadi, tetapi tetap memiliki hubungan makna dari asal katanya tadi, yaitu doroba yang berarti telah dipukul. Adapun menurut ulama lain, asal kata itu berasal dari masdarnya, bukan dari fi'il madinya. Baiklah, untuk macam-macam dari fiqh lughah, macam-macam dari al-ishtiqaq atau cabang-cabangnya akan menjelaskan kepada saudara saya Bustian Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saudara saya Muhammad Alif Nur, yaitu al-istiqaqus shaghir awil asghar. Ta'rifun al-istiqaqus shaghir awil asghar awil am huwa naz'un labzun min akhirin asli minhu bisyartin istirakihuma fil ma'na wal ahrufil usul wa tartibiha. Kal istiqaqal ismun fa'il daribun wal ismun maf'ul madrubun wal fi'lu
kata doroba wa ghairiha minal masdar fi'il ala ra'yin madrubain awil min fi'lin doroba ala ra'yin koyain. Al-istiqaqus shaghir awil asghar bisa juga disebut dengan al-istiqaqul am, yaitu proses pembentukan beberapa kata dari sebuah kata dasar dengan tetap memperhatikan kesamaan urutan morfem tetap seperti yang terdapat pada kata dasarnya. Contoh, min fi'lin alal ro'in koyain fi'lin doroba. Seperti morfem fi'lin doroba. Harpun do, yaitu urutan pertama. Harpun ro, urutan kedua. Dan harpul ba, urutan ketiga. Nah, jadilah dia menjadi istiqaqus shaghir. Tadi kan suatu proses pembentukan kata dengan setiap kata dasar tetap memperhatikan kesamaan urutan morfem tetap. Timbullah menjadi fi'il doroba. Dengan demikian pula al-istiqaqus shaghir mencakupi litasrifil lughawi. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Di dalam tasrif lughawi, itu kan kita lihat susunannya. Ada kolom yang pertama itu kata dasar tadi, morfem tetap. Dan kolom kedua proses pembentukan kata. Dan morfem kolom ketiga dia menjadi. Yang kolom keempat dia disebut sebagai apa? Misalnya ismun fa'il, ismun maf'ul, ismun alat, fi'lul mudhari', fi'lul amar, fi'lun nahi, ismun makan, ismun zaman, sighatul mubalighah, ismun tabdil, dan sampai akhir dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh dari ismun fa'il aja. Nah, itu kata morfem dasarnya ada harpun fa, harpun ain, ada lam. Nah, dia menjadi proses pembentukan dia sebagai berikut. Ada harpun fa, ditambah lagi harpun alif, harpun ain, harpun lam, menjadilah kata dasarnya, morfemnya itu fa'ilun. Jadi ditambahkan satu huruf dari alif. Nah, disebut juga dengan ismun fa'il. Nah, itu bisa dilihat sampai akhir kawan-kawan. Nah, baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan saudara saya, Ahmad Fatoni. Ya, Toyib, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Gustian Ashari, di mana saya akan menjelaskan tentang istiqaqul akbar. وهو استقاق الأكبر أو القلب اللغوي. قال يعقوب الاستقاق الأكبر هو أن يكون بين الكلمتين تناسب اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف. بعبارة آخر فإن الاستقاق الأكبر هو عملية تكوين الكلمات في اللغة العربية عن طريق عكس مواضع صيغها الثابتة حتى يتمكنوا من إنشاء الكلمات ومعاني جديدة، لكن لديهم علاقة بين المعنى مثل حمد إلى مدح، وهو تغير مواضع الحرف الميم من المنتصف إلى الأمام. ومثل آخر هو الكلمات القالة، المثال والتي تعني يقول، مما يدل على سهولة حركة الفم واللسان. من الكلمات قال تتشكل عدة كلمات جديدة ومعاني جديدة.
Ka'anna nad'a waw summa qaf summa lam bihaisu tasbihu wa qal wa man ma'ani rafa'a ihda rijlain wa sabita akhar 'alal ardi. Dan adapun definisi dan adapun yang dimaksud dengan istiqaqul akbar. Istiqaqul kabir, istiqaqul akbar sering disebut dengan qalab al-qalab lugawi. Dan menurut Yaqub yaitu an yakuna bainal kalimataini tunasibul lafzi wal makna duna tartibul huruf. Dua kata yang memiliki persamaan pada lafaz dan makna tanpa memperhatikan susunan bunyi. Dengan kata lain, istiqaqul akbar adalah sebuah proses pembentukan kata dalam bahasa Arab dengan cara membolak-balikan penom hurufnya, penom morfem tetapnya, sehingga dapat menimbulkan kata dan makna baru. Namun, antara satu sama lain memiliki keterkaitan makna. Contoh kata hamida dibentuk menjadi madaha, yaitu menukar posisi penom, yaitu menukar posisi tempat huruf mim menjadi yang asalnya di tengah dipindahkan ke depan. Kata madaha memiliki arti memuji, sedangkan hamida juga berarti memuji dan madaha juga berarti memuji. Dan contoh lain, qala misalnya yaitu berkata, yaitu yang berarti berkata, mengisyaratkan gerakan yang mudah dari mulut dan lidah. Dan kata qala tersebut terbentuk beberapa kata baru, ya, dan makna baru juga, seperti meletakkan atau mendahulukan huruf waw, summa kemudian huruf qaf, summa kemudian huruf lam, sehingga ia menjadi kata baru yaitu waqala. Yang asalnya tadi qala menjadi waqala. Maka salah satu artinya adalah mengangkat satu kaki dan menantapkan satu kaki lain di bumi. Ya. Yang jelas istiqaqul akbar yaitu pembolak-balikan penom tetapnya atau morfem, yaitu pembolak-balikan morfem kata tetapnya. Tentang istiqaq akbar tadi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Jumardawati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ahmad Fatoni, yaitu istiqaq ibdal. Istiqaq ibdal yaitu merubah atau mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain dalam satu kata. Prinsip ini sangat mendukung dengan asumsi bahwa kata-kata yang memulai huruf-huruf yang sama mempunyai keterkaitan dalam makna walaupun berbeda dalam pengucapannya. Istiqaq ibdal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu istiqaq syarfi dan istiqaq lughawi. Istiqaq syarfi yaitu mengganti huruf untuk kepentingan bunyi agar lebih ringan dan mudah dalam pengucapannya. Contohnya doroba, at-taroba, at-toroba, sofa, astafa, astofa. Yang kedua, istiqaq lughawi yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain dalam suatu kata, bukan untuk kepentingan syarfiyah. Contohnya pada huruf al-ghaimu menjadi al-ghainu. Namun, ibdal ada kalanya terjadi antara dua huruf yang berdekatan makhrajnya maupun yang berjauhan. Antara lain, yang pertama, antara dua huruf yang sejenis atau sama makhrajnya, tetapi berbeda dengan sifatnya. Contoh pada huruf za dan sa. Contoh pada katanya itu arajazu dan arajasu. Yang kedua, dua huruf yang berdekatan makhrajnya tetapi menyatu pada sifatnya. Contoh pada huruf ha dan ha. Contoh katanya kohalun dan kohalun.
Yang ketiga, dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Contoh pada huruf a dan a. Contoh katanya za'afun dan za'afun. Yang keempat, berdekatan makhrajnya dan berjauhan sifatnya seperti pada huruf ka dan ko. Contoh katanya amtaqad dara'a dan amtaqo. Yang kelima, berdekatan sifatnya dan berjauhan makhrajnya seperti pada huruf la dan ro. Contoh katanya mujalafun dan mujarafun. Yang keenam, berjauhan makhrajnya dan menyatu pada sifatnya. Contoh pada huruf ma dan na. Contoh katanya al-ghaimu dan al-ghainu. Yang terakhir, berjauhan makhraj dan sifatnya seperti pada huruf ja dan ha. Contoh katanya itu ya yusu dan ya husu. Baiklah, sekian dari pemaparan dari kelompok